Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Rekrutmen dan Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai pada studi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ayani Bandung dengan penulis atau peneliti Sandi Nasruddin Wibowo dan saya sendiri sebagai pereview, yaitu Sasinta Nahuri. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan materi yang pertama, yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun alasannya menggunakan metode deskriptif ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Trevor, bahwa metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan pemeriksaan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Demikian pun menurut Gay, bahwa metode deskriptif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses riset. Bagian kedua, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah analisis jalur atau path analysis dengan dua variabel bebas eksogenus, yaitu rekrutmen penentuan pegawai dan kinerja pegawai. Penelitian ini digunakan metode lapangan, field research melalui survei dengan penyebaran kuesioner. Untuk melihat pengaruh langsung variabel dependen dan independen, dirancang konstelasi variabel sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ada X1, X2, dan Y. X1 di sini yaitu rekrutmen, dan X2 di sini adalah penempatan pegawai, dan Y sebagai kinerja pegawai. Dan selanjutnya teknik pengambilan. Teknik pengambilan sampel di atas didasarkan pada pendapatan Ari Kunto 2001 halaman 112. Apabila jumlah subjek penelitian lebih dari 100, maka penelitian dapat mengambil 10-15%, 20-25% atau semuanya, sehingga disebut penelitian populasi. Namun, apabila di atas sebagian disebut penelitian sampel, dengan demikian sampel penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada, yaitu sebanyak 25 orang responden. Dan selanjutnya, teknik analisis data dan uji hipotesis. Analisis data penelitian ini, data yang terkumpul akan diteliti untuk keperluan penguji hipotesis yang bersifat ordinal, penggunaan skala pengukuran dalam pembuatan kuesioner, dan panduan wawancara penulis merujuk ke dalam pendapat Sugiono, bahwa skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Setiap item instrumen yang menggunakan Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Hal ini dapat ditentukan dengan pilihan jawaban dan skor skalanya. Di sini bisa kita lihat tabel 1, pilihan jawaban dan skor skala Likertnya. Ada alternatif dan skala. Sangat setuju atau SS, ini skalanya 5. Setuju atau S, skalanya 4. Ragu-ragu, skalanya 3. Tidak setuju, skalanya 2. Sangat tidak setuju, ini skalanya 1. Di sini bisa kita lihat dari jawaban dan skornya, yang nilai tertingginya atau skala tertingginya itu yaitu sangat setuju, skalanya 5. Dan paling terendah, ini sangat tidak setuju, yaitu 1.
Untuk mengetahui kriteria masing-masing item, akan digunakan kriteria menurut Sugiono pada tahun 2007, yaitu yang pertama dasar perhitungan. Kelas interval, nilainya 5. Nilai tertinggi dari sangat setuju, SS, yaitu 5. Dikali 25. Dapat 25-nya dari 25 responden. Jadi, 5 kali 25 sama 125. Nilai terendahnya 1, yaitu dari sangat tidak setuju. 1 dikali 25 sama dengan 25. Terus, nilai tertinggi dikurang nilai terendah, dibagi kelas interval. Ingat tadi kelas intervalnya yaitu ada nilainya 5. Terus 125 dikurang 25 dibagi 5 sama dengan 20. B. Tabel kriteria perhitungan. Tabel 2. Kriteria penilaian berdasarkan persentase. Ada interval dan kriteria. Negatif 20,9 ini sangat tidak baik. Yang kedua, 21,0 sampai 40,9 ini tidak baik. Yang ketiga, 41,0 sampai 60,9 cukup baik. Yang keempat, 61,0 hingga 80,9 ini baik. Yang kelima, 81,0 hingga 100 ini sangat baik. Di sini bisa kita lihat dari interval dan kriterianya. Yang paling tinggi itu nilainya yaitu sangat baik, 81,0 hingga 100 sampai 100. Dan yang paling terendah yaitu negatif 20,9. Ini sangat tidak baik. Rumus yang digunakan untuk menyatukan nilai koefisien regresi ini adalah menggunakan program SPSS for Windows Relate 11,00 berdasarkan koefisien korelasi, maka nilai R dapat bervariasi dan mempunyai batas-batasan antara negatif 1 sampai dengan 1. Di sini bisa kita lihat R sama dengan negatif 1, berarti hubungan unsur negatif antara variabel X dan Y. R sama dengan 0, berarti tidak terdapat hubungan unsur antara kedua unsur T. Dan R sama dengan 1, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif. Adapun untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut. Tabel 3, koefisien korelasi. Di sini ada interval dan tingkat pengaruhnya. 0,00 sampai 0,199 ini sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 ini rendah. 0,40 sampai 0,599 sedang. Dan 0,60 sampai 0,799 ini kuat. Dan 0,80 sampai 1,000 sangat kuat. Di sini bisa kita lihat tingkat pengaruhnya yang paling rendah itu yaitu 0,00 ini sangat rendah, 0,00 hingga 0,199. Dan interval yang tertingginya yaitu 0,80 hingga 1,00. Itu sangat kuat. Yang kedua, pengelolaan data. Adapun pengelolaan data dan penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi produk momen person sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat yang pertama yaitu korelasi antara rekrutmen atau variabel X1 terhadap kinerja pegawai atau Y. Dan kedua, korelasi antara penempatan pegawai atau variabel X2 terhadap kinerja pegawai yaitu Y. Di sini bisa kita lihat ada rumusnya. Rumusnya sama, yang membedakannya hanya X1 dan X2 ini saja. C. Interval penafsiran koefisien korelasi. R untuk korelasi sampel dan P
atau dibaca roh untuk koefisien korelasi populasi berkisaran pada negatif 1 sampai 1. Dan D, menentukan keberartian koefisien korelasi yaitu dengan rumus. Di sini bisa kita lihat rumusnya. Keterangannya yaitu R sama dengan koefisien korelasi multiple dan K banyaknya variabel bebas dan N banyaknya sampel. E, menentukan koefisien determinasi atau KD. Untuk menentukan besarnya korelasi yaitu dengan rumus, di sini bisa kita lihat rumusnya, KD sama dengan buka kurung R tutup kurung 2 dikali 100%. Dan F, kaidah pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai T dihitung lebih kecil T tabel sigma 0,05, maka keputusan terima HO tolak HA. Dan jika nilai T hitung lebih besar T tabel sigma 0,05, maka keputusan terima HA tolak HO. Tiga, pengujian hipotesis. Untuk pengelolaan data statistik inferensial digunakan untuk uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hubungan koefisien korelasi dengan koefisien jalur bisa kita lihat di sini R12 sama dengan P21, R13 sama dengan P31 ditambah P32, R21, dan R23 sama dengan P31, R12 ditambah P23. Dengan mengetahui koefisien korelasi setiap data penelitian, maka dari persamaan 1, 2, dan 3 diperoleh P21, P31, dan P32 kriteria bila P lebih kecil 0,05 tidak signifikan dan kesimpulannya tidak ada pengaruhnya. Berdasarkan pengajuan hipotesis, maka hipotesis statistik penelitian ini sebagai berikut. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan rekrutmen terhadap kinerja pegawai. HA, terdapat pengaruh yang signifikan rekrutmen terhadap kinerja pegawai. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai. HA, terdapat pengaruh yang signifikan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan rekrutmen dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawainya. Dan HA, terdapat pengaruh yang signifikan rekrutmen dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawainya. Dasar pengambilan keputusan. Jika probabilitas lebih besar 0,05, maka tidak dapat menolak HO. Jika probabilitas lebih kecil 0,05, maka dapat menolak HA. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh rekrutmen terhadap kinerja pegawai. Hasil pengolahan data terhadap pengaruh dari variabel terlihat bahwa nilai korelasi antara rekrutmen terhadap kinerja pegawai sebesar 0,849. Dengan demikian, ada hubungan positif antara variabel. Artinya, bila variabel kinerja pegawai naik atau ditingkatkan, maka akan diikuti penguatan variabel rekrutmen atau sebaliknya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini bisa kita lihat pada tabel 4 nilai korelasi rekrutmen kinerja pegawainya. Nilai koefisien determinan sebesar 0,720. Dengan demikian, variabel rekrutmen berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 72,0%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 28,0%. Probabilitasnya hasil roh sama dengan 0,00, lebih kecil sigma sama dengan 0,05. Maka rekrutmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Hasil uji regresinya bisa kita lihat pada tabel 6.
dependent variable dibagi kinerja pegawai. Y sama dengan 15,253 dan ditambah 0,614 X1. Nilai konstantanya sebesar 15,253. Dengan demikian, nilai murni variabelnya kinerja pegawai tanpa dipengaruhi oleh variabel rekrutmen sebesar 15,253. Sedangkan nilai regresinya sebesar 0,614. Dengan demikian, ada pengaruh positif yang dihasilkan oleh variabel kinerja pegawainya. Artinya, bila variabel rekrutmen naik, maka akan diikuti peningkatan kinerja pegawainya. B. Pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai. Hasil pengolahan data terhadap hubungan antara variabel terlihat bahwa nilai korelasi antara penempatan dengan kinerja pegawai sebesar 0,889. Dengan demikian, ada hubungan positif antar variabel. Artinya, bila variabel kinerja pegawai naik atau ditingkatkan, maka akan diikuti penguatan variabel penempatan atau sebaliknya. Di sini bisa kita lihat tabel 7, nilai korelasi antara penempatan dengan kinerja pegawainya. Nilai koefisien determinan sebesar 0,790. Dengan demikian, variabel penempatan berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 79,0%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 21,0%. Probabilitasnya hasil roh sama dengan 0,00 lebih kecil sigma sama dengan 0,05. Maka penempatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Di sini bisa kita lihat tabel 8-nya, yaitu hasil uji regresinya. Y sama dengan 2.506 ditambah 3,746 X2. Nilai konstantanya sebesar 2.506. Dengan demikian, nilai murni variabel kinerja pegawainya tanpa dipengaruhi oleh variabel penempatan sebesar 2.506. Sedangkan nilai regresinya sebesar 3.746. Dengan demikian, ada kontribusi positif yang dihasilkan oleh variabel kinerja pegawainya. Artinya, bila variabel penempatan naik, maka akan diikuti peningkatan kinerja pegawainya. C. Pengaruh rekrutmen dan penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai. Hasil pengolahan data terhadap hubungan antara variabel terlihat bahwa nilai korelasi antara rekrutmen dan penempatan dengan kinerja pegawai sebesar 0,903. Dengan demikian, ada hubungan positif antara variabel. Artinya, bila variabel kinerja pegawai naik atau ditingkatkan, maka akan diikuti penguatan variabel rekrutmen dan penempatan atau sebaliknya, tampak pada tabel berikut. Di sini bisa kita lihat tabel 9-nya, yaitu hasil nilai korelasi antara rekrutmen dan penempatan dengan kinerja pegawainya. Nilai koefisien determinan sebesar 0,816. Dengan demikian, variabel rekrutmen dan penempatan berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawainya sebesar 81,6%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 18,4%. Probabilitasnya hasil rohnya sama dengan 0,00 lebih kecil alfa sama dengan 0,05. Maka rekrutmen dan penempatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Hasil uji regresinya terlihat bahwa tabel 10, yaitu hasil uji regresi. Di sini bisa kita lihat nilai konstantanya sebesar
2.244. Dengan demikian, nilai murni variabel kinerja pegawai tanpa dipengaruhi oleh variabel rekrutmen dan penempatan sebesar 2.244. Sedangkan nilai regresinya sebesar 0,232 X1 dan 2.578, yaitu X2-nya. Di sini bisa kita lihat tabel 11, yaitu nilai konstantanya. Yang pertama, konstanta penempatan dan rekrutmen, dependent variable, dan kinerja pegawainya. D. Pengaruh rekrutmen pegawai terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ayani Bandung. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, kenyataan bahwa rekrutmen pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Besarnya pengaruh sebesar 0,720. Dengan demikian, variabel rekrutmen berpengaruh terhadap variabel kinerjanya pegawai sebesar 72,0%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 28,0%. Pengaruh penempatan pegawai terhadap kinerja pegawainya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ayani Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. Berdasarkan pengaruh yang terjadi sebesar 0,889. Dengan demikian, variabel penempatan berpengaruh terhadap variabel kinerjanya pegawai sebesar 79,0%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 21,0%. F. Pengaruh rekrutmen dan penempatan pegawai secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Ayani Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan penempatan pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Besarnya pengaruh sebesar 81,6%. Dengan demikian, faktor-faktor lainnya di luar variabel sebesar 18,4%. Dengan rekrutmen dan penempatan pegawainya yang baik dan mampu meningkatkan kinerja pegawai. Sebab banyak faktor yang berpengaruh kinerja pegawai menurut Syaukani 2006. Citra pegawai dewasa ini memiliki selisih dibandingkan profesi lain, semisalnya dokter, TNI, atau Polri. Para pegawai sering diistilahkan sebagai manusia kelas 2. Asumsi ini didasarkan pada realita bahwa gaji pegawai paling rendah dibandingkan gaji profesi lainnya. Permasalahan rendahnya gaji pegawai dan berbagai persoalan yang membuntutnya dipastikan berakibat pada lamban dan tidak profesionalnya kinerja guru. Menurut Nata 2003, pegawai sebagai pendidik profesional. Pegawai bukan saja diturut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesionalnya. Penilaian hubungan mutu SDM dengan kinerja pegawai menurut Mangku Prawira dan Vitayala 2007 memiliki kemanfaatan yang dapat ditinjau dan beragam perspektif pengembangan sekolah, khususnya manajemen mutu sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbaikan kinerja umpan balik. Perbaikan kinerja bermanfaat bagi guru, manajer, dan spesialis guru. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Penilaian hubungan SDM dengan kerja membantu pihak manajemen menentukan siapa yang seharusnya menerima penyesuaian kompensasional atau peningkatan pembayaran dalam bentuk upah atau gaji dan bonus yang didasari pada sistem merit. Mutu SDM dapat menjadi unsur pertimbangan. Yang ketiga, bentuk
Prognosi, perpindahan dan penurunan jam mengajar biasanya didasari pada kinerja masa lalu dan antisipatif. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan kembali. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang karir spesifik guru. Yang keenam, memperkecil defisiensi proses penempatan guru. Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam kekuatan dan kelemahan dalam prosedur penempatan guru. Yang ketujuh, keakuratan data dan informasi kinerja buruk dapat mengidentifikasikan kesalahan dalam informasi analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lainnya, dan sistem manajemen personal. Yang kedelapan, memperbaiki kesalahan rancangan pekerjaan kinerja buruk mungkin sebuah gejala dan rancangan pekerjaan yang keliru. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang sama, penilaian kinerja yang akurat yang secara aktual menghitung kaitannya dengan kinerja atau internal yang sama bukanlah suatu yang bersifat diskriminatif. 10. Tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau lingkungan pekerjaan seperti keluarga, finansial, kesehatan, atau masalah lainnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata dalam penjelasan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.